percobaan kali ini kami menggunakan baterai yang dikatalis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kezia Oleh Putri. Saya Kayla Heru Putri. Dari Fiora Levami. Baik, langsung saja kita ke videonya. Latar belakang gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan melingkar dengan kecepatan sudut W tetap. Walaupun laju linear tetap, arah vektor kecepatan selalu berubah sehingga timbul percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Secara teori, percepatan sentripetal dirumuskan sebagai AS sama dengan W kuadrat R, yaitu percepatan sentripetal sama dengan bila W konstan, maka AS sebanding langsung dengan R. Praktikum ini bertujuan untuk membuktikan melalui percobaan sederhana. Tujuannya adalah membuktikan bahwa pada gerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut W tetap, percepatan sentripetal AS bertambah sebanding dengan jari-jari R. Landasan teori. Yang pertama itu periode di mana T besar sama dengan T kecil per N, di mana T itu merupakan waktu dan N adalah jumlah putaran dengan satuan sekon. Yang kedua, kecepatan sudut, yaitu W sama dengan 2 pi per T, yaitu T besar yang dimana itu adalah periode dengan satuannya radian per sekon. Yang ketiga, kecepatan linear, yaitu Pi sama dengan W dikali R, di mana W-nya itu merupakan kecepatan sudut dan R itu jari-jari dengan satuan meter per sekon. Lalu yang keempat, percepatan sentripetal, di mana AS sama dengan V kuadrat per R. V-nya adalah kecepatan linear dan R-nya adalah jari-jari dengan satuannya yaitu meter per sekon kuadrat. Lalu yang terakhir, Fs sama dengan M dikali AS. Fs adalah gaya sentripetal dan M adalah massa serta AS-nya adalah percepatan sentripetal dengan satuan Newton. Nah, untuk alat dan bahan, kita membutuhkan benda kecil bermassa, kita menggunakan baterai, benang atau tali yang kuat, penggaris untuk mengukur jari-jari, stopwatch, dan penanda pada tali. Kita menggunakan spidol. Oke teman-teman, ini dia sketsa yang baru aja aku buat. Ini adalah gabungan dari alat dan bahan yang baru aja aku sebutin. Langkah-langkahnya adalah ikat baterai pada ujung tali, lalu tentukan panjang tali dengan tanda dari spidol. Yang kedua, putar benda dengan kecepatan yang tetap. Yang ketiga, hitung jumlah putaran dalam waktu 10 detik. Jangan lupa dicatat ya datanya. Yang keempat, ulangi untuk 5 variasi jari-jari. Yang kelima, hitung periode, kecepatan sudut, kecepatan linear, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Lalu buat tabelnya. Untuk praktek PMP kali ini, kami menggunakan baterai yang diikat oleh tali. Lalu nanti ada selongsong pet di sini buat menjadi pegangan saat baterainya itu diputar. Lalu di bawahnya ini ada pemberat supaya menstabilkan gerakannya nanti. Nah nanti itu kita menghitung sekalian datanya langsung kita taruh di kertas supaya bisa langsung dihitung. Jadi yang pertama itu kita bakalan hitung berapa jumlah putaran. Jadi yang pertama itu kita pakai jari-jarinya 50 cm dan waktunya itu 10 detik. Jadi tadi untuk yang jari-jari 50 cm dengan waktu 10 detik itu dapatnya 22 putaran.
Jadi kita langsung masukin ke tabel data hasilnya. Lalu lanjut yang kedua, itu kita menggunakan jari-jari 45 cm dengan waktu yang masih tetap 10 detik. Jadi untuk yang kedua dengan jari 50 cm dengan waktu yang masih 10 detik, kita juga masih mendapatkan jenis putaran yang sama, yaitu 22. Lalu lanjut kita menggunakan jari-jari 40 cm. Jadi untuk yang jari-jari 40 cm itu juga masih sama, yaitu 22 putaran. Kita lanjut yang keempat, yaitu 35 cm. Jumlah putarannya masih tetap 22. Lalu untuk yang terakhir, kita akan mencoba dengan jari-jari 30 cm, waktunya masih tetap 10 detik. Yang didapat itu 22. Jadi kesimpulannya, karena waktunya itu sama 10 detik semua, walaupun jari-jarinya berbeda, tetapi kalau misalnya kita muterin itu secara tidak sadar, yang muterinnya itu pasti ngikutin irama atau tempo yang sebelum-sebelumnya. Jadi hasilnya pun juga tetap sama, yaitu 22 putaran. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai data hasil praktikum yang telah kami lakukan. Jadi yang kita ambil itu jari-jarinya ada 5 ya, ada 50, 45, 40, 35, dan 30. Nah, kelimanya itu diberi waktu 10 sekon. Lalu kita telah menghitung jumlah putarannya dalam 10 sekon itu semuanya 22 putaran. Kenapa bisa sama? Walaupun jari-jarinya berbeda, yaitu karena sang pemutar bendanya, yang pemutar baterainya tuh secara tidak sadar ya, secara alami itu dia menyamakan tempo putarannya dari awal sampai akhir. Jadi tetap konstan, tetap maksudnya tidak berubah. Jadi kenapa jumlah putarannya tetap sama? Ya, karena temponya pun juga sama. Jadi menyeimbangkan yang sebelum-sebelumnya. Kita di sini akan mencari periode kecepatan sudut, kecepatan linear, kecepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Yang pertama, ini periode, rumusnya itu, rumus aslinya itu T per N ya. T per N, ini harusnya N kecil, ya, T per N. T-nya yang kita ambil itu 10 sekon, jadi 10 per N. Nah, pada yang di jari 50, jumlah putarannya 22, jadi 10 per 22 itu sama dengan 0,45 sekon. Nah, yang ini karena ini juga sama waktu dan jumlah putarannya sama, jadi hasilnya akan sama juga, yaitu 0,45 sekon. Ini juga ini. Nah, jadi jari-jari 50, 45, 40, 35, dan 30 itu periodenya sama karena waktu dan jumlah putarannya pun juga sama. Lalu sekarang kecepatan sudut, yaitu rumusnya 2pi per T. Kita pi-nya akan menggunakan 3,14 per periodenya 0,45. Itu sama dengan 6,28 per 0,45, yaitu sekitar segini ya, 13,96. Nah, kita lihat bahwa di sini juga masih menggunakan periode. Ini tadi saya menghitung yang jari-jari 50 cm. Nah, berarti untuk yang 45, 40, 35, dan 30 kecepatan sudutnya juga akan sama, yaitu 13,96. Kenapa? Karena periodenya pun sama dan sesuai dengan syarat GMB, yaitu U-nya konstan atau kecepatan sudutnya itu tetap. Jadi ini sudah pasti 13,96 juga, 13,96, 13,96,
13,96 radian per second. Lalu selanjutnya kita mencari kecepatan linear. Itu rumusnya W dikali R. W nya kecepatan sudutnya, R nya ini jari-jari yang pertama yang 50 cm. Nah, biasanya kalau misalnya kita menghitung seperti ini, jari-jarinya itu dalam meter ya, berarti ini kita ubah dulu. Ini sudah diubah ke dalam meter, jadi langsung kita masukkan. Ini untuk 50 cm itu jadi 0,5 meter. Tadi untuk kecepatan sudutnya sama semua ya, 13,96 dikali 0,5 itu sama dengan 6,98. Ini saya akan buatkan aja jadi 7 meter per second. Lalu ini berarti 13,96 dikali 0,45 yaitu 6,282 dibuatkan jadi 6,2 karena 6,3 lalu 13,96 dikali ini jari-jarinya 0,4 sama dengan 5,584 dibuatkan jadi 5,6. Ini 13,96 dikali jari-jarinya 0,35 ya, sama dengan 4,886 bisa dibuatkan jadi 4,9. Lalu yang terakhir yang 30 cm lalu diubah 0,3 13,96 dikali 0,3 itu sama dengan 4,188 jadi dibuatkan 4,2 meter per sekon. Lanjut kita mencari percepatan sentripetal, yaitu rumusnya V kuadrat per R. V nya ini kecepatan linearnya, R nya jari-jari. Jadi yang pertama dulu yang jari-jari 50 atau 50 cm atau 0,5. Ini V nya tadi 7 kuadrat per R nya 0,5 berarti 49 per 0,5 sama dengan 98. Lalu yang ini 6,3 kuadrat per 0,45 0,45 ini hasilnya 88,2. Ini 5,6 kuadrat per, kalau ini 0,4 ya, 0,4 itu 1,36 per 0,4 itu sama dengan 38,4. Ini kalau kecepatan sentripetal satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu yang 35 berarti 4,9 kuadrat, ini 0,35 dengan 24,1 per 0,35 sama dengan 68,6 meter per sekon kuadrat. Lalu yang terakhir 4,2 kuadrat per 0,3 sama dengan 17,64 per 0,3 sama dengan 58,8. Untuk yang gaya sentripetal ini M dikali AS, M nya massa, AS nya percepatan sentripetal. Nah nanti tadi saya
sebelumnya sudah menimbang masa baterainya itu 24 gram. Ini kita tinggal masukkan nilainya. 24 dikali ini kecepatan sentripetalnya 98. Berarti sama dengan 2352 Newton. Lalu yang ini 24 dikali 88,2 2116,8 Newton. Lalu yang ini 24 dikali 78,4 sama dengan 1881,6 Newton. Yang di 35 24 dikali ini 68,6 sama dengan 1646,4. Lalu jadi 30, 24 dikali 58,8 sama dengan 1411,2 Newton. Jadi ini untuk hasilnya. Berdasarkan data hasil percobaan, dapat dilihat bahwa ketika jari-jari diperbesar, jari-jari lintasan diperbesar, nilai percepatan sentripetalnya juga meningkat. Hal ini sesuai dengan teori rumus percepatan sentripetal, yaitu AS sama dengan V kuadrat per R, atau sama aja rumusnya dengan W kuadrat kali R. W-nya itu kecepatan sudut dan R-nya jari-jari, dengan W relatif konstan pada setiap percobaan. Grafik hubungan AS terhadap R, dia nanti akan membentuk garis lurus yang melalui titik asal dengan gradien sebesar W kuadrat. Nah, nanti hasil ini membuktikan bahwa AS berbanding lurus dengan R pada GMB, yaitu percepatan sentripetal berbanding lurus dengan jari-jari pada gerak melingkar beraturan. Meskipun ada sedikit perbedaan angka antar percobaan, pola data tetap menunjukkan kecenderungan linear antara jari-jari dan juga percepatan sentripetal. Percobaan ini berhasil membuktikan pengaruh jari-jari terhadap percepatan sentripetal. Metode menghitung jumlah putaran dalam 10 detik sederhana dan cukup akurat untuk keperluan pembelajaran. Baik, cukup sekian video praktikum beserta pembahasan mengenai hubungan jari-jari dengan percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan mau menjadi sikap. Siap supaya dapat donat. Siap biar kelihatan kayak orang pintar. Siap supaya dilirik Albert Einstein.